Perkenalkan, nama saya Susanto Horan dari jurusan Akuntansi Universitas Samratulangi. Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan yaitu penerapan tax planning melalui PMK nomor 40 tahun 2023 atas tarif pajak penghasilan badan terhadap studi kasus pada PT Kutilang Darapati. Nah, sebelum kita masuk, saya akan menjelaskan dulu pada dasarnya, yaitu tentang tax planning. Nah, tax planning atau perencanaan pajak adalah suatu rangkaian strategi yang dirancang untuk mengoptimalkan kewajiban pajak dari seorang atau perusahaan dengan memanfaatkan berbagai ketentuan dan insentif perpajakan yang tersedia. Nah, tujuan utama dari perencanaan pajak adalah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar hukum perpajakan. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu pajak penghasilan badan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP, yang termasuk dalam pengertian badan adalah perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, perseroan lainnya, BUMN dengan nama dan dalam bentuk apapun, BUMD dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, ada juga organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, ada juga lembaga dan bentuk badan lainnya yang termasuk dalam kontrak investasi kolektif, dan juga yang terakhir yaitu bentuk usaha tetap. Nah, pajak penghasilan ini memiliki tarif. Selanjutnya kita masuk pada PMK nomor 40 tahun 2023. Nah, peraturan Kementerian Keuangan atau disingkat dengan PMK Republik Indonesia nomor 40 tahun 2023 tentang bentuk dan tata cara penyampaian laporan serta daftar wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan tarif pajak penghasilan bagi sebelumnya. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 123 tahun 2020. Sejak 11 April 2023, aturan tersebut digantikan oleh PMK nomor 40 tahun 2003 dengan beberapa perubahan sebagai berikut. Yang pertama, pada pasal 2 terdapat penyesuaian mengenai tarif PPh badan yang berlaku. Sebelumnya, tarif badan yang berlaku pada tahun 2022 direncanakan turun menjadi 20%. Ini terdapat pada Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, pada PMK 40 ayat tahun 2023, tarif yang berlaku adalah 20% sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang HPP pada tahun 2001. Nah, yang kedua yaitu pada pasal 5 dijelaskan bahwa laporan pemenuhan syarat memperoleh tarif lebih rendah terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama, laporan bulanan dan laporan kepemilikan saham yang memiliki keuntungan istimewa untuk pemegang saham utama dan pemegang saham sekunderi. Nah, yang ketiga yaitu laporan bulanan disampaikan oleh Biro Administrasi Efek, yaitu pada proses tersebut. Namun, apabila laporan belum memenuhi standar, wajib pajak menyampaikan sendiri laporan tersebut sesuai dengan lampiran B pada PMK 40 ayat tahun 2023 yang bisa teman-teman buka nanti di halaman kita terakhir. Ada beberapa lampiran, salah satunya itu adalah lampiran B. Yang keempat yaitu laporan kepemilikan saham yang dilaporkan oleh wajib pajak sebagai lampiran dalam SPT tahunan PPh badan. Nah, pasal 5 ayat 4 pada PMK 40 tahun 2023 menegaskan laporan kepemilikan saham tersebut paling sedikit memuat informasi mengenai ada tanggung pajak, nama wajib pajak perseroan terbuka, ada nomor pokok wajib pajak perseroan terbuka, dan lain-lain yang bisa teman-teman buka pada pasal 5 ayat 4 nanti pada PMK 40 tahun 2023. Nah, sekarang kita masuk pada penerapan perencanaan pajak atau tax planning melalui PMK nomor 40 tahun 2023 atas tarif pajak penghasilan badan dan studi kasusnya itu pada PT Kutilang Darapati. Nah, pada case ini kita akan melakukan komparasi atau perbandingan antara sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan yaitu PMK nomor 40 tahun 2023. Nah, yang pertama yaitu sebelum menggunakan PMK nomor 40 tahun 2023. Nah, pada tahun 2023, PT Kutilang Darapati memperoleh penghasilan bruto sebesar 20 miliar. Selain itu, diketahui selama tahun berjalan tersebut, PT Kutilang Darapati memiliki rincian beban dan pendapatan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada layar nanti di layar video. Dan pertanyaan itu adalah berapa besar PPh terutang
terlebih dahulu mencari besaran penghasilan kena pajak PT Kutilang Darah Pante. Nah, rumusnya adalah peredaran bruto dikurangi biaya 3M peredaran bruto sama dengan penghasilan neto. Nah, di sini 60M dikurangi 24M dapatlah 6M. Selanjutnya adalah penghasilan lainnya dikurangi dengan 3M penghasilan lainnya dapatlah penghasilan neto lainnya. Seperti yang kita dapat tadi pada case tadi. Nah, di sini ada 500 juta dikurangi 12 juta dapatlah 200 juta. Akhirnya kita jumlahkanlah penghasilan neto tadi. Penghasilan neto 6 miliar tadi ditambah dengan 200 juta tadi, maka total penghasilan neto adalah 6 miliar 200 juta. Selanjutnya penghasilan kena pajak sama dengan total penghasilan neto dikurangi dengan kompensasi kerugian pada tahun lalu. Kita bisa lihat pada slide sebelumnya tadi. Nah, penghasilan kena pajaknya sama dengan 6 miliar 200 juta dikurangi dengan 100 juta. Maka penghasilan kena pajak PT Kutilang Darah Pante sebesar 6 miliar 100 juta. Karena omset pendapatan bruto Kutilang Darah Pante adalah 50 miliar, yaitu seperti yang tadi adalah 60 miliar, maka tidak memperoleh fasilitas pengurangan tarif hingga perhitungannya menggunakan tarif normal, yaitu 20%. Jadi akhirnya 20% dikali dengan penghasilan kena pajak, maka hasilnya yaitu didapatkanlah PPh terutang PT Kutilang Pante adalah sebesar 1.342 juta. Nah, PT Kutilang Darah Pante memiliki beberapa kredit pajak penghasilan yang sudah dibayar. Yang kita bisa lihat tadi pada slide sebelumnya, itu ada PPh pasal 22 ditambah dengan PPh pasal 23 dan PPh pasal 25. Nah, akhirnya kita jumlahkanlah itu 100 juta ditambah 400 juta dan ditambah 500 juta, maka kita dapatkanlah totalnya 1 miliar. Dan hasilnya akhirnya PPh terutang dikurangi dengan total kredit pajak tersebut. Jadi kita hitung dengan 1 miliar 342 juta tadi kita kurangi dengan 1M, maka kita dapatkanlah 342 juta. Dalam hal ini PT Kutilang Darah Pante masih harus membayar pajak senilai dengan 342 juta. Tadi tidak menggunakan PMK nomor 40 tahun 2023. Sekarang kita akan menggunakan PMK nomor 40 tahun 2023 dengan asumsi PT Kutilang Darah Pante telah memenuhi setiap syarat dari PMK nomor 40 tahun 2023. Nah, pada tahun 2023 PT Kutilang Darah Pante memperoleh penghasilan bruto sebesar 60 miliar. Selain itu diketahui selama tahun berjalan, PT Kutilang Darah Pante memiliki rincian beban dan pendapatan sebagai berikut yang teman-teman bisa lihat di layar. Dan pertanyaannya, berapa besaran PPh terutang PT Kutilang Darah Pante untuk dibayar dan dilaporkan pada SPT tahunan kepada. Nah, pertama-tama terlebih dahulu mencari besaran dari penghasilan kena pajak PT Kutilang Darah Pante. Seperti tadi, rumusnya juga sama. Peredaran bruto dikurangi biaya 3M peredaran bruto sama dengan penghasilan neto. 60M dikurangi 54M dapatlah 6M. Penghasilan lainnya dikurangi biaya 3M, penghasilan lainnya sama dengan penghasilan neto lainnya. Maka 500 juta dikurangi 300 juta sama dengan 200 juta. Maka total penghasilan neto semuanya diakumulasi 6 miliar ditambah dengan 200 juta. Maka didapatkanlah total penghasilan neto adalah 6 miliar 200 juta. Selanjutnya itu adalah penghasilan kena pajak sama dengan total penghasilan neto dikurangi dengan kompensasi kerugian. Nah, penghasilan kena pajak kita dapat tadi 6 miliar 200 juta dikurangi dengan seperti soal tadi, yaitu kompensasinya adalah 100 juta pada tahun lalu. Maka penghasilan kena pajak PT Kutilang Darah Pante sebesar 6 miliar 100 juta. Nah, seperti tadi juga, karena omset dari peredaran PT Kutilang Darah Pante di atas 50 miliar, yaitu 60 miliar, maka tidak memperoleh fasilitas pengurangan tarif pajak. Sehingga perhitungannya, di sini kalau teman-teman lihat ada bintang 19%, itu dari mana? Nah, itu didapat dari memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah daripada tarif yang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 pada PMK nomor 40 tahun 2023. Akhirnya yaitu 20% pada tarif normal dikurangi 3%, maka dapatlah 19%. Maka 19% dikali dengan 6 miliar 100 juta dapatkanlah 1 miliar 159 juta. Dengan PPh terutang PT Kutilang Darah Pante didapatlah 1 miliar 159 juta. PT Kutilang Darah Pante memiliki beberapa kredit pajak seperti kita lihat pada case tadi, pada soal tadi ada PPh
pasal 25. Nah, ada 100 juta, 100 juta dengan 50 juta. Kita akumulasi dapatlah 1 miliar. Maka PPh terutang yang dikurangi dengan total wajib pajak yaitu 1 miliar 159 juta dikurangi dengan 1 miliar, maka sisanya itu 159 juta. Dalam hal ini, PT Penyelenggara Pantai masih harus membayar sebesar 159 juta. Nah, akhirnya kita masuk pada yang terakhir nih. Dari komparasi yang dilakukan terhadap dua kemungkinan tadi yang tidak menggunakan PMK 40 tahun 2023, maka PT Penyelenggara Pantai terhadap tax planning yang menggunakan PMK nomor 40 tahun 2023 menunjukkan perbedaan signifikan yang harus dibayar oleh PT Penyelenggara Pantai terhadap PPh terutang badan, yaitu 342 juta yang kita dapat sebelum menggunakan PMK dengan 159 juta setelah kita menggunakan PMK tersebut, maka didapatkanlah selisih 183 juta. Nah, hal ini bisa kita gunakan untuk biaya operasional dalam perusahaan yang bisa meningkatkan profit pada tahun selanjutnya. Dan saran untuk hal tersebut, untuk para perusahaan perseroan bisa menggunakan hal ini pada tahun kedepannya, tapi dengan syarat harus mengikuti syarat-syarat yang berlaku pada PMK nomor 40 tahun 2003. Nah, sekian dari video pembelajaran pada saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tulisan, dimohon maaf, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Dadah!